Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 240599257, dan rekan saya. Yusuf Ramadan dengan NIM 24059248. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan komentar terhadap laporan proyek akhir, PowerPoint proyek akhir, dan video proyek akhir dari kelompok 1. Baiklah, dimulai dari komentar terhadap laporan proyek akhir kelompok 1. Berikut sudah kami paparkan laporan dari kelompok 1, yang dimana kesalahan pertama itu dapat dilihat pada kata pengantar, yang dimana kata pengantar pada laporan ini tidak dengan format rata kiri kanan, yang dimana hal ini menyalahi aturan dari penulisan makalah. Lalu kesalahan kedua itu dapat dilihat pada daftar isi dari laporan kelompok 1, yang dimana pada penomoran ini antara nomor 21, 22, dan 23 ini tidak sama rata, yang dimana nomor 2.3 ini agak lebih maju dibanding nomor 2.1 dan 2.2. Lalu kesalahan selanjutnya terletak pada nomor 2.9, yang dimana di sini terdapat kesalahan penulisan. Harusnya development itu menggunakan huruf T pada akhir kata, sedangkan di sini tidak ada huruf T-nya, sehingga terjadi ada kesalahan penulisan. Lalu kesalahan selanjutnya yaitu terdapat masih dalam nomor 2.9, yang dimana pada penomoran tidak konsisten. Kelompok 1 awalnya menggunakan penomoran menggunakan angka, yaitu 271, 272, 273. Sedangkan pada 2.9 kelompok 1 mengubahnya menjadi huruf, yang dimana menggunakan huruf A, B, C, D. Dan juga terdapat kelalaian penulisan, yaitu tidak adanya huruf B pada poin ini. Lalu kesalahan selanjutnya juga terdapat pada daftar isi, yang dimana pada poin 2.10, yang dimana subjudul dari 2.10 ini tidak menjorok ke dalam. Dan kesalahan selanjutnya yaitu pada latar belakang. Latar belakang ini isinya sudah bagus, namun spasi antara paragraf ke paragraf itu tidak sama, sehingga terlalu jauh jaraknya antara paragraf ke paragraf. Lalu kesalahan selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang dimana harusnya rumusan masalah itu bisa dimajukan ke atas. Tidak harus sejauh ini jaraknya dari latar belakang. Dan juga rumusan masalah dan tujuan penelitiannya tidak menggunakan rata kiri dan rata kanan. Lalu selanjutnya kesalahan pada bab 2, yang dimana pada penulisan bab 2 ini pada aturannya itu menggunakan huruf Romawi, sedangkan kelompok 1 tidak menggunakan huruf Romawi namun menggunakan huruf biasa, angka biasa, yaitu angka 2, yang dimana harusnya itu dua buah i, bab II gitu. Lalu pada poin 2.3.1 ini juga harusnya lebih di enter ke bawah atau dimulai saja pada halaman yang baru. Juga berlaku sama pada poin 2.3.5. Pada poin 2.4 dapat keambiguan penulisan, yang dimana eh, pada kata-kata rekrutmen ini, kalau semisalnya ditulis dalam bahasa Indonesia maka tidak menggunakan huruf I di tengah. Tapi jika ditulis dalam bahasa Inggris harusnya menggunakan T pada akhir kata. Jadi terdapat ambiguitas dalam penulisan subjudul 2.4. Dan juga seperti yang sudah dibahas di daftar isi tadi, kelompok 1 memiliki inkonsistensi dalam penomoran, yang dimana pada di 2.4 itu menggunakan huruf bukan angka. Walaupun pada hakikatnya UNP itu telah menerbitkan aturan untuk penulisan makalah dan skripsi itu tidak lagi menggunakan angka namun menggunakan huruf A, B, C, D, dan itu berurutan sampai ke bawah dan tidak pakai angka lagi. Namun walaupun demikian masih terdapat inkonsistensian penomoran oleh kelompok 1.
Lalu kesalahan selanjutnya yaitu terdapat dari nomor 2.9 yang dimana juga tidak memiliki rata kiri kanan dan juga penomorannya tidak konsisten yang menggunakan huruf juga. 2.13 juga sama, tidak rata kiri kanan dan tidak menggunakan angka dalam penomorannya. Lalu untuk kesalahan selanjutnya yaitu ada pada bab 3 atau kesimpulan yang dimana penulisannya juga tidak menggunakan huruf Romawi, namun tidak menggunakan angka Romawi, tapi menggunakan angka biasa. Dan juga harusnya bab 3 ini itu dimajukan sampai ke awal kertas, tidak di tengah kertas seperti ini. Lalu juga pada setiap paragraf di bab 3 ini juga kurang menjorok ke dalam dan jarak spasinya juga tidak konsisten. Begitupun dengan daftar pustaka yang harusnya lebih ke atas lagi, tapi ini di tengah. Dan juga ada typo dalam tulisan daftar pustaka yang dimana ditulis oleh kelompok satu yaitu daftar pustaka. Harusnya itu daftar pustaka. Dan juga untuk sumber dari daftar pustaka ini harusnya ditulis dalam format daftar pustaka yang dimana harusnya baris pertama inilah baris kedua inilah yang harusnya menjorok ke dalam, bukan seperti penulisan paragraf. Mungkin sekian komen terhadap laporan dari kelompok satu oleh saya. Selanjutnya komen terhadap PPT oleh rekan saya Yusuf Ramadan. Kepada Yusuf dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Lutfia. Komen terhadap komen PPT terhadap kelompok satu. Yang pertama ada yang pertama itu PPT terlalu penuh dengan teks. Harusnya bisa ditulis harusnya bisa ditulis dengan poin-poin penting saja. Yang kedua ada typo beberapa tulisan seperti development harusnya itu development pakai T belakangnya. Yang ketiga, untuk desain dan struktur dari PPT kelompok satu ini udah rapi. Mulai dari latar belakang sampai kesimpulan dan sangat mudah dipahami. Tetapi ada beberapa slide yang tidak dijelaskan poin pentingnya. Pada slide yang pada slide separation retention K3, pada slide ini di, hanya dipaparkan hanya judul dan daftar jabatan. Seharusnya kelompok satu menjelaskan poin penting dari separation dan retention K3 pada slide tersebut. Sekian komentar PPT dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yusuf Ramadan. Selanjutnya harusnya ada komen terhadap video kelompok satu. Namun pada saat komentar ini dibuat, kelompok satu belum mengupload videonya sehingga belum dapat untuk dikomentari. Baiklah, sekian komen dari kelompok 2 untuk kelompok satu. Lebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.